Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya untuk saudaraku sekalian? Semoga hari ini Anda masih selalu tetap ya diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Nah, kali ini buat Anda juga yang saat ini masih bertahan, berjuang dalam proses perawatan burung cendet. Nah, mungkinkah dengan konten ini Anda bisa menjadikan satu pelajaran, dan Bang Ucup sendiri akan berbagi tentang proses kesuksesan loh ya. Proses kesuksesan itu sebenarnya tidak segampang yang Anda kira ya. Banyak sekali jalan menuju kesuksesan itu. Di antaranya buat saudaraku kicau mania ya. Kalau Anda ingin sekali belajar tentang bagaimana cara bikin sukses merawat burung cendet itu, di antaranya adalah yang mungkin saat ini ada beberapa konten saya yang masih belum saya uraikan ya, atau kasih bocoran ya. Sebenarnya sukses juga itu bukan hanya sekedar juara ya. Bukan masalah kita sukses bisa bikin gacor. Ternyata sukses itu bisa juga dari asalnya ini ya. Sukses itu dari pemilihan loh. Terutama yaitu di bagian tubuh si cendet ya. Ideal postur sebenarnya untuk masalah dengan materi di sini ini wajib berimbang, sama-sama harus kita miliki atau berbarengan ya. Ini untuk mencapai kesuksesan ya, bukan hanya sekedar materi mewah namun ketika itu posturnya nggak ideal. Apa sih yang dimaksud dengan postur yang ideal, yang bagus bagaimana? Ini saya akan coba berikan untuk saudara kicau mania. Nantinya saya akan jelasin bagaimana kalau kita efek dari tidak idealnya ketika burung cendet itu tidak memiliki postur yang baik ya. Nah, untuk saudara kicau mania wajib Anda kuasai di sini untuk sekedar tambahan ya. Untuk burung cendet sendiri yang ingin sekali menampilkan sosok terbaik ya, untuk Anda nilai sendiri, cobalah untuk mungkin Anda bisa melihat burung-burung cendet yang di media sosial itu yang juara-juara bagaimana. Tentunya bagus kan ya, ganteng ya, itu ideal. Maksudnya di postur bagus itulah yang membentuk suatu rentetan kesuksesan bagi orangnya yang merawat ya tentunya. Nah, di sini untuk saudara kicau mania, efek yang tidak ideal. Biasa misal contoh untuk saudara kicau mania, kelihatan loh ya. Kalau postur tuh nggak bagus ya, misal contoh ini kecil ya. Ini nggak bagus, nggak ideal ya. Kalau sudah postur kecil, otomatis burung cendet kita kalau saat berbunyi dan dibawakan dengan materi-materi yang bagus, untuk burung cendet sendiri akan bermasalah ya, akan mengalami kendala. Misal contoh mungkin dari seringnya mounting, seringnya nyalto, nggak stabil, nggak berimbang antara materi dan postur. Ini yang menjadi perantara ya, atau lantaran burung cendet kalian itu nggak mau juara-juara. Ada sedikit permasalahan. Bisa contoh postur kecil, otomatis hasil dari bunyinya itu pasti kecil juga, walaupun tajam tetapi nggak berimbang gitu ya. Makanya postur dan materi ini wajib kalian itu kuasai atau dimiliki bersamaan ya, berbarengan untuk burung cendet kita yang ingin sekali untuk dilombakan. Tapi kalau Anda hanya tirasan rumah, saya welcome saja, silahkan, tidak masalah gitu ya. Yang penting Anda fokuskan ke gacoran. Tapi kalau Anda ingin sukses untuk melangkah ke babak berikutnya, untuk langkah-langkah untuk di lomba, itu wajib berimbang antara materi dan postur si cendet ya. Nah, kemudian biasanya perilaku kebiasaan burung cendet, efek dari postur tidak baik di sini biasanya itu berpengaruh sekali. Banyak sekali teman-teman mengalami kendala, yaitu tidak bisa nyeting satu nitik gara-gara posturnya itu nggak ideal, terlalu kecil ya. Bahkan ada yang tidak ideal, ada yang ekor panjang atau ekor pendek. Ekor panjang efeknya bagaimana, ekor pendek efeknya bagaimana. Sebenarnya di konten-konten saya sudah saya jelasin loh ya. Nah, bagaimana cara untuk memilih postur yang baik? Maka simak berikut ini adalah postur-postur yang mungkin saya akan berikan untuk saudara kicau mania sebagai gambaran pada kalian ya. Sebagai gambaran kepada kalian bagaimana kalau ingin mencetak posturnya bagaimana ya. Kalau ingin kalian mencapai titik kesuksesan ya, harus ada gambaran dulu bagaimana
proses awalnya di sini. Misal contoh dari cara nyetaknya ataupun dari selektifnya Anda memilih dalam proses jual beli. Misal contoh Anda ingin bertujuan untuk lomba, terus Anda ingin membeli atau mengadopsi amunisi baru, maka selektiflah atau kuasailah dari segi postur saja. Jangan sampai Anda tertipu hanya dengan materi-materi mewah. Kalau tidak, hanya buat dagangan aja nantinya ya. Oke, di situ untuk Sobat Kicau Mania, maka di sini saya di video-video selanjutnya di sini saya akan memberikan gambaran-gambaran sesuai dengan rekomendasi dari setiap apapun konten ataupun siapapun pemain cendera akan merekomendasikan, termasuk dari bagian postur VS materi di sini. Oke, silakan bisa ditonton konten ini sampai dengan selesai. Jangan pernah skip kalau Anda tidak mau gagal paham di konten ini. Sukses selalu ya. Oke, mungkin itu saja informasi tentang bagaimana postur. Menurut saya itu rekomendasi ya. Semoga bermanfaat konten ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Cendera Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.